tentang senjata atau Mas ya, terutama yang kayak bom, apa tuh rudal, itu kan ada namanya masa expirednya toh Mas. Shalom, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Kembali lagi bersama saya Ronald Tahe Sitepu dalam program Kohelet Modern Channel. Pada kesempatan ini kita akan membahas tentang perang, ya. Rusia dengan Ukraina, ya. Kita lihat berita semakin memanas, ya. Masing-masing menunjukkan kebolehannya. Dan korban pun ya lumayan banyak berjatuhan dari pihak Rusia maupun Ukraina, ya. Sipil juga ada korban. Kota-kota besar di Ukraina wah sangat memprihatinkan. Ya. Bangunan-bangunan hancur lebur. Wow. Dan berpotensi menyeret negara-negara lain. Nah, kira-kira apa dampaknya bagi Indonesia? Ya, perang ini. Ada nggak dampaknya bagi Indonesia secara signifikan? Ya. Nah, kita akan pelajari melalui analisa hambanya, Evangelis Daud Tony. Ini sekarang itu baru banyak perbincangan tentang perang itu Mas ya. Ya betul Pak Daud. Gimana menurut Pak Daud? Rusia dan Ukraina. Nah, menurut Thomas gimana? Nanti saya akan beritahu tentang hal-hal yang kadang di luar pemikiran kita, Thomas. Iya Pak Daud, ini kan sekarang kan perang antara dua kubu yang sama-sama dekat dengan perbatasan Pak. Nah, menurut Pak Daud, apa yang bisa bagikan Pak kepada jemaat Pak? Kalau diperhatikan Thomas ya, Rusia ini kan teknologinya udah canggih. Betul. Kekuatan militernya kan juga hebat. Iya. Nah, pada waktu nyerang ke Ukraina, yang dikeluarkan itu kan bukan yang hebat-hebat atau yang canggih-canggih, Thomas. Iya. Itu apa, Thomas? Maka dibikin lama, karena kalau saya perhatikan, Thomas ya, tentang senjata, Thomas ya, terutama yang kayak bom, apa tuh rudal, itu kan ada namanya masa expirednya, Thomas. Oh. Nah, dan kalau masa expired itu kan harus diledakkan atau dibuang di suatu tempat. Itu kan nyewanya mahal sekali, Thomas. Karena tempat itu bisa terkena radioaktif atau radiasi, Thomas. Oh. Terutama kalau ada bom atom atau nuklir gitu, Thomas. Ya. Atau senjata-senjata yang kimia lainnya, Thomas. Ya. Nah, kalau Ukraina ini penafsiran pendapat saya, Thomas ya. Ya, makanya Rusia ini kelihatannya ini, Thomas, mengeluarkan stok-stok lama yang mau expired semua, Thomas. Karena tak perhatikan ada rudalnya yang tidak meledak gitu loh. Ngerti, Thomas? Ngerti, Pak Daud. Nah, ya. Itu apa? Supaya apa? Perang ini supaya dibikin supaya waktunya agak lama gitu loh, Thomas. Oh iya, Pak Daud. Dan untuk mengetes kemampuan senjata, Thomas. Ya. Bukan hanya percobaan latihan, tapi betul-betul kalau untuk perang gimana? Ujung-ujungnya untuk bisnis, Thomas. Untuk marketing, ini loh, pesawat ini kelebihannya ini pesawat ini, drone ini kelebihan ini, drone-nya gitu, Thomas. Oh iya, Pak Daud. Jadi ada unsur bisnis perdagangan senjata, Thomas. Ya. Nah, ini kan pendapat saya, karena saya kan juga ada waktu ada teman yang berdagang senjata juga, Thomas. Iya, Pak Daud. Dagang senjata, jadi saya tanya, oh gitu. Nah, makanya perang itu repot, Thomas. Nah, jadi ada pedagang senjata, ada, Thomas. Nah, saya pernah ketemu, tapi namanya tidak ingat ya, Thomas ya. Iya, Pak Daud. Jadi, Rusia ini menggunakan taktik, yaitu apa? Yaitu senjata-senjata yang model-model lama, atau yang
mau expired punya keluar stok gitu loh Thomas. Dan tentara-tentaranya ya untuk uji mental dulu Thomas. Ya, ngerti Thomas? Ya. Hah? Tapi korbannya banyak juga ya. Nah itu Thomas. Jadi itu dan itu kan Ukraina itu kan dekat dengan Rusia Thomas. Ya. Nah yang alasannya Rusia nanti kalau Ukraina itu dikuasai NATO, bergabung dengan NATO, kan suatu-waktu Rusia terancam rudal atau nuklirnya diarahkan ke Rusia, Thomas. Nah, tetapi Eropa Barat juga merasa terancam kalau yang ininya diarahkan ke Eropa Barat, kalau Rusianya, Thomas. Oh. Nah, kendalanya itu apa, Thomas? Jadi ini sebenarnya perang ini mempengaruhi secara global ekonomi, Thomas. Iya. Karena itu kan salah satu pemasok gas dan minyak dunia besar itu, yang salah satu yang terbesar Rusia dan Ukraina. Gandum, gas, dan ingat Thomas, termasuk baja, besi kan itu Rusia juga, Thomas. Iya. Nah, ya saya perhatikan, Thomas ya. Nah, Ukraina ini jadi ajang seperti itu, Thomas. Nah, dan perang ini kan bisa meluas, Thomas. Iya, Pak Daud. Meluas ke Polandia atau kemana-mana, Thomas. Itu ditakutkan, Thomas. Iya, Pak Daud. Ada yang tanya sama saya, kalau terjadi perang di sana, gimana Indonesia? Nah, itu Pak Daud. Kira-kira menurut pandangan Pak Daud pribadi? Pendapat saya pribadi, Indonesia paling aman. Karena non-blok ya. Berdasar apa? Bukan non-blok, lain Thomas. Nah, berdasar apa? Indonesia memang non-blok, benar. Berdasar pertama, Indonesia ini negara kepulauan, Thomas. Iya. Ada Sumatera, ada Bali, ada berbagai tempat pulau-pulau. Jadi kalau mau menyerang satu pulau, pulau yang lain kan nggak bisa semua, Thomas. Dan Indonesia ini kan ahli gerilya, Thomas. Iya, betul. Jadi dalam perang itu bisa menguasai dalam 1 minggu, tapi belum total untuk menguasai sepenuhnya. Karena masih ada perang darat, perang gerilya, Thomas. Oh iya, Pak Daud. Saya kan sering ngobrol sama almarhum Jenderal Edi Wibowo tentang perang, Thomas. Juga dengan teman saya juga yang ahli strategi perang, Thomas. Ya. Nah, jadi Indonesia ini diuntungkan banyak kepulauan, Thomas. Dan yang kedua, kalau mau nyerang Indonesia, biayanya terlalu besar, rugi, Thomas. Terutama BBM-nya, Thomas. Jauh ya? Ya kan udah Eropa, Rusia, berat, Thomas. Nombok, tekor, Thomas. Nah, jadi Indonesia ini yang paling aman malahan, Thomas. Iya, Pak Daud. Dan Indonesia kan non-blok, netral, non-blok, Thomas. Iya. Nah, pertama non-blok, benar, Thomas, non-blok. Nah, tapi negara kita ini negara kepulauan itu, Thomas. Iya, Pak Daud. Nah, dan banyak lautnya juga, Thomas. Wah, susah ya Pak Daud ya? Jadi untuk menguasai itu tidak mudah, susah sekali, Thomas. Betul. Kalau Ukraina kan beda dengan Indonesia, Thomas. Ya. Jadi kita ini bersyukur tinggal di Indonesia karena banyak kepulauan. Jadi kalau terjadi invasi, mau invasi itu susah sekali. Dihitung-hitung rugi besar, nombok, Thomas. Hah? Gimana, Thomas? Betul Pak Daud. Nah, dan ABRI, Angkatan Darat, Angkatan Laut, Angkatan Udara kita, Thomas ya. Nah, Indonesia ini kan terkenal dengan perang gerilyanya, Thomas. Nah, itu kehebatan negara kita, Thomas. Nah, jadi paling aman tetap Indonesia, Thomas. Bersyukur jadi warga Indonesia. Tapi Pak Daud, Indonesia juga lagi perang Pak Daud. Nah, orang apa, Thomas?
Perang minyak goreng. Tenang aja, itu bukan perang. Bukan perang, Thomas. Hanya doa aja, kita doa supaya pulih ya. Harga minyak goreng 2 kali lipat, Pak Daud. Jadi keuntungan Indonesia ini apa, Thomas? Negara kepulauan dan laut, Pak. Iya. Dan kalau mau nyerang, biayanya terlalu besar BBM-nya. Tombok. Tombok rugi. Tombok rugi. Dan ingat, Thomas, dan Indonesia, tentaranya itu kan dilatih tahan mental semua, Thomas. Tahan lapar juga, tahan susah juga. Nah, orang luar negeri, orang Amerika atau Inggris, bule, Thomas, masuk Indonesia, pertama kali makan Indonesia, mencret, Thomas. Banyak yang ngalami itu, betul nggak, Thomas? Betul. Karena penyesuaian dulu, betul nggak? Nah, kita itu kan makan apa saja, lep gitu, Thomas. Jadi kita ini bersyukur tinggal di mana, Thomas? Indonesia. Nah, karena apa? Untuk terjadi perang invasi itu terlalu susah, Thomas. Ya. Biaya terlalu apa, Thomas? Mahal. Karena jaraknya itu kepulauan, Thomas. Nah, nggak usah banyak-banyak. Rusia ke Ukraina aja, dananya berapa sudah, Thomas? Ya. Lebih dari miliaran, Pak Daud. Apalagi Indonesia ngirim apa? Ngirim tank, ngirim apa? Kan laut, Thomas. Berapa hari BBM-nya semua, Thomas? Pesawatnya BBM-nya, Thomas. Betul? Betul. Dan Indonesia tertolong dengan apa? Ingat, ada cuacanya juga, ada tropis, ada hujan, betul, Thomas? Betul. Nah, jadi perlu penyesuaian dan lainnya. Makanya kita ini bersyukur tinggal di Indonesia. Amin. Karena apa? Misalnya mau invasi kemana? Pulau ini, pulau sana masih ada, Thomas. Nah, itulah NKRI, Thomas. Yes. Jadi susah apa Indonesia, Thomas? Susah. Perang, Pak. Untuk terjadi invasi kayak Ukraina tuh Indonesia sulit, Thomas. Sulit. Lawannya yang rugi, Thomas. Biaya terlalu apa, Thomas? Mahal. Bisa nombok, Pak Daud. Iya. Nah, jadi Ukraina sama Rusia ini, Thomas, masih berapa lama? Belum tahu, Thomas. Tergantung bisnis mereka dan politik mereka, Thomas. Iya, Pak Daud. Nah, jadi kalau di Indonesia ini, ya kita happy-happy aja lah. Maksimal, Pak Thomas. Kita ini menjadi apa? Negara kita diberkati Tuhan. Betul? Amin. Aman lah di Indonesia. Aman, Pak. Kita paling cuma perang harga aja, Pak. Tenang aja. Nah, itulah namanya. Jadi kalau Rusia sama Ukraina ini ada kepentingan, di belakang ada NATO, Rusia juga ada kepentingan. Kan ini ada kepentingan bisnis juga. Harga minyak jadi naik. Minyak dunia naik, energi naik. Dan itulah yang memicu namanya inflasi, Thomas. Ya. Ya, Thomas? Iya, Pak Daud. Memicu apa, Thomas? Inflasi, Pak. Iya. Ini pendapat saya pribadi, Thomas. Iya, Pak Daud. Jadi ini ada, semuanya itu ada politik, ada bisnis, campur aduk semua di situ, Thomas. Iya, Pak Daud. Nah, dan ingat, Ukraina juga gas, gandum juga, Thomas. Iya. Otomatis harga gandum naik, harga-harga naik, Thomas. Betul, Pak Daud. Dan ini seluruh dunia, Thomas. Iya, Pak Daud. Nah, makanya kita ini orang Indonesia, biasakan makan jangan hanya nasi, harus singkong juga. Yes. Dulu kalau orang makan tiwul dianggap, wah makanan ini. Sekarang banyak yang cari tiwul kan, Thomas. Iya, Pak Daud.
Ngerti Thomas? Ngerti Pak Daud. Jadi Indonesia sangat negara aman Pak Daud ya. Gimana pandangan saya tentang Ukraina dan Rusia ini Thomas? Ya Pak Daud, saya sangat diberkati. Jadi Pak. agak lama nih Thomas. Agak lama Pak Daud ya. Dan dalam perang itu tidak bisa diprediksi Thomas. Iya Pak Daud. Berarti ini akan terus menggerus inflasi dunia Pak ya. Udah tenang aja, penting Indonesia kita doakan Thomas. Iya Pak Daud. Itu dia saudaraku, bagaimana menurut saudara? Isi pendapat di kolom komentar ya. Betul apa yang disampaikan oleh hambanya ya. Selain kita adalah negara non-blok, kita juga adalah daerah yang sangat luas ya, memiliki banyak pulau, sehingga untuk dana transportasi saja ya pihak lawan itu bisa mengeluarkan dana yang banyak ya. Dan negara kita punya kemampuan untuk perang gerilya yang lebih luar biasa lagi, karena tempat-tempat atau daerah-daerahnya terpisah ya, dan ada hutan dan ada pegunungan, ada pantai, ada laut dan lain sebagainya, sehingga untuk melakukan perang membutuhkan waktu yang cukup lama, tentunya akan mengeluarkan dana yang besar pula. Jadi kalau ada negara yang ingin menyerang Indonesia, pikir-pikir dulu ya, karena Indonesia itu bukan negara sembarangan ya. Ya, itu dia saudaraku. Sekali lagi mari kita berdoa agar perang yang terjadi di Rusia dan Ukraina ya cepat berakhir ya. Damai sejahtera Allah melingkupi mereka ya. Biarlah cepat selesai. Sudahlah, perang itu nggak ada gunanya ya. Yang menang jadi arang, yang kalah menjadi abu. Yang menang saja menderita, apalagi yang kalah. Dan dampak untuk masyarakat kecil, awam, itu sangat memprihatinkan. Ya, kita waktunya untuk memulihkan dari dampak COVID. Ya, itu saja luar biasa, ya, merugikan ekonomi dan negara. Apalagi ditambah perang, waduh, inflasi akan terus terjadi. Harga-harga naik terus, ya. Jadi stop perang, berdamailah demi kebaikan bersama. Joy to the world, the Lord is come. Let earth